Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi nih kepada teman-teman mengenai soal CPNS. Nah, namun untuk soalnya saya akan fokuskan pada kesempatan kali ini mengenai sesuatu yang lagi viral nih. Sesuatu yang sedang mendunia, yaitu COVID-19 ataupun Corona ya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami bisa sharing lebih banyak lagi, agar kami bisa berbagi soal lebih baik lagi teman-teman. Untuk itu silahkan subscribe, like, dan juga komen, dan juga share kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Oke, langsung saja. Soal pertama. Di bawah ini merupakan cara untuk mengetahui bahwa seseorang terkena COVID-19 adalah kecuali A. Swab test, B. Ronsen torak, C. Pengukuran suhu, D. Rapid test, atau E. Tes mantok. Iya, sudah dapat jawabannya? Tes mantok adalah tes yang digunakan untuk pemeriksaan penyakit TB. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman, tes mantok. Nah, jadi untuk saat ini, untuk mengetahui seseorang itu positif ataupun terkena COVID-19, yaitu pertama bisa digunakan dengan cara swab test. Swab test itu diisukan adalah tes yang paling efektif, tes yang paling manjur itu untuk mengetahui apakah seseorang itu positif terkena COVID-19 atau tidak. Selanjutnya ronsen torak. Nah, dari ronsen torak ini, pasien yang memiliki ataupun positif COVID-19 akan memiliki paru-paru pneumonia. Paru-paru pneumonia itu akan terlihat ketika sudah dilakukan ronsen torak ya teman-teman. Tetapi ya, tidak semua yang positif COVID-19 bakalan memiliki hasil ronsennya pneumonia. Nah, tetapi pasien yang sudah parah lah yang bakalan memiliki hasil ronsen torak yang pneumonia teman-teman. Selanjutnya pengukuran suhu. Orang yang dengan positif COVID-19 bakalan memiliki suhu yang lebih tinggi atau mereka akan demam. Selanjutnya rapid test. Nah, rapid test ini adalah tes yang bakal dilakukan di Indonesia ya teman-teman untuk mengetahui seseorang itu terkena COVID-19 atau bukan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Rapid test adalah salah satu cara untuk mengetahui seseorang positif COVID-19. Di Indonesia, yang membuat alur dalam pemeriksaan rapid test adalah A. Gubernur, B. Wali Kota, C. Kemenkes RI, D. Rumah sakit, atau E. Puskesmas. Ayo, sudah dapat jawabannya? Iya, rapid test dilakukan di seluruh Indonesia, sehingga harus diadakannya alur yang sesuai dan satu arah dalam pelaksanaannya. Sehingga alur pemeriksaannya harus dipegang oleh pusat, yang dalam hal ini di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman, Kemenkes RI. Jika seseorang positif COVID-19 berdasarkan hasil dari pemeriksaan rapid test, maka A. Ia harus isolasi mandiri di rumah. B. Ia harus melakukan pemeriksaan MRI terlebih dahulu. C. Ia harus menyebarkan informasi kepada orang lain bahwa ia terkena COVID-19 agar orang lain tidak terpapar juga. D. Tetap tenang dan santai saja, tetap beraktivitas seperti biasa. E. Jangan langsung percaya karena perlu pemeriksaan lebih lanjut. Oke, berarti jawabannya adalah dalam alur pemeriksaan rapid test di poin kedua menyatakan bahwa peserta yang hasil rapid testnya positif maka dilaksanakan tindakan isolasi rumah selama 14 hari. Oke, jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Ia harus isolasi mandiri di rumah.
Oke, kalau kita bahas dari jawaban lainnya yang ke B itu, ia harus melakukan pemeriksaan MRI terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan COVID-19 ini tidak perlu ataupun tidak digunakan pemeriksaan MRI ya, teman-teman. Soalnya biasanya tuh MRI itu digunakan untuk mengetahui sistem sarafnya. Selanjutnya yang C, ia harus menyebarkan informasi kepada orang lain bahwa ia terkena COVID-19 agar orang lain tidak terpapar juga. Nah, jadi untuk yang C ini tidak tepat ya teman-teman, karena ketika ia terkena atau positif COVID-19, ia itu tidak boleh kontak dengan orang lain apalagi menyebarkan informasinya. Nah, karena pertama, dia bakalan menjadi penyebar yang utama. Yang kedua, hal ini membuat orang bakalan memiliki stigma negatif kepada dirinya. Selanjutnya, yang D, tetap tenang dan santai aja, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, ini ya jawaban yang tidak tepat juga, dikarenakan tetap tenang dan santai aja dan tetap beraktivitas itu adalah cara korban ataupun pasien menyebarkan virusnya. Karena orang yang positif COVID-19 itu benar-benar harus di karantina, benar-benar harus di isolasi terlebih dahulu, tidak boleh beraktivitas seperti biasa, entah itu bekerja, bertemu orang lain, dan lain sebagainya, teman-teman. Jangan langsung percaya karena perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pertama gini teman-teman, kalau ketika seseorang itu sudah diperiksa hasilnya positif, oke lah, misal mereka tidak langsung percaya, tetapi ini kurang tepat. Yang harus dilakukan adalah tetap mawas diri, tetap memikirkan bahwa dia ini di dalam tubuhnya terdapat virus yang menunjukkan bahwa dia harus dikarantina, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak boleh kontak langsung dengan orang lain ya teman-teman. Oke. Lanjut. Soal nomor 4, penanggung jawab dan pelaksanaan rapid test adalah A. Pengawas Kementerian Kesehatan, B. Kementerian Kesehatan, C. Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, D. Wali Kota, atau E. Presiden. Oke, sudah dapat jawabannya? Ya, penanggung jawab dan pelaksanaan rapid test adalah Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Nah, jadi jawabannya adalah C ya teman-teman, Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Jadi, dikarenakan tes rapid test ini dilakukan per masing-masing wilayah, jadi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya itu adalah Dinas Kesehatan masing-masing wilayahnya ya teman-teman. Oke, soal nomor 5. Yang bertanggung jawab dalam pembuatan protokol isolasi mandiri adalah, sebelumnya kan sudah kita ketahui banyak tersebar tata cara ataupun protokol untuk isolasi mandiri. Nah, protokol ini sebenarnya berasal dari siapa sih? A. Kemenkes RI, B. Setiap pemerintah daerah, C. Presiden, D. ID, atau E. PPNI. Nah, jadi yang bertanggung jawab dalam pembuatan protokol isolasi mandiri adalah Kemenkes RI. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Ya, jadi kalau untuk membuat protokol ini harus satu arah, satu alur, yang mana dibuat oleh Kemenkes. Jadi tidak boleh setiap pemerintah daerah, karena kalau misalnya diberikan kepada setiap pemerintah daerah, protokolnya bakalan berbeda satu sama lainnya. Itu yang ditakutkan. Presiden juga bukan. Soalnya di sini presiden melimpahkan kewenangan kepada Kemenkes RI ya. Selanjutnya ID. ID adalah Ikatan Dokter Indonesia. Teman-teman sudah tahu. Selanjutnya PPNI. PPNI adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Juga bukan ya teman-teman. Nah, untuk itu sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada yang ingin sharing mengenai COVID-19 yang bakalan masuk untuk apa aja, nah silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami bisa membuat soal lebih banyak lagi, lebih baik lagi, dan lebih bermutu. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.